Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Rizky Rizaldi dari jurusan Teknik Elektro, Prodi S1 Teknik Elektro, kelas TEB angkatan 2019. Dalam video ini saya akan membuat suatu rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari 2 baterai dan 3 lampu LED. Rangkaian ini disusun secara paralel dan nantinya akan dilakukan pengukuran tegangan dan arus terhadap rangkaian tersebut. Serangkaian kegiatan ini digunakan sebagai nilai ujian akhir semester atau UAS untuk mata kuliah praktikum pengukuran listrik semester genap. Sebelum kita beranjak untuk melihat cara pembuatan dan cara pengukuran rangkaian listrik sederhana ini, terlebih dahulu untuk kita mengetahui alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Mari kita simak bersama-sama. Ya, kali ini saya akan menunjukkan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Pertama-tama tentunya ada baterai seperti ini, 2 buah baterai. Kemudian ada lampu LED, 3 buah lampu LED. Ada 4 baterai seperti ini. Dan saklar kabel juga ini. Kita butuh solder kita butuh ini, tas kardus, susu, dan ada ini lem bakar. Tadi ada lem bakar untuk ada tembaknya, gelugapnya. Ya, amometer. Baik, setelah tadi sudah saya tunjukkan beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan, kali ini saatnya untuk pembuatannya. Rangkaian listrik sederhana yang akan saya buat ini kurang lebihnya saya sesuaikan dengan skema seperti ini. Skema yang sudah saya sesuaikan dengan alat dan bahan yang sebelumnya telah disampaikan. Pada baterai tertulis di skema tersebut 3 volt dikarenakan nantinya baterai akan disusun secara seri, yang mana itu sudah disesuaikan dengan tempat baterainya. Maka baterai yang masing-masing memiliki tegangan 1,5 volt. Bila 2 buah baterai dirangkai secara seri, jadi tinggal menjumlahkannya, yaitu jadi 3 volt. Kurang lebih nanti seperti ini. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ke tahap pembuatannya.
Ya, saat ini kita memasuki pada tahap pengukuran. Yang akan saya ukur pada rangkaian listrik sederhana ini adalah tegangan dan arus. Pertama, saya akan melakukan pengukuran terhadap tegangan. Sebelum kita melakukan proses pengukuran, kita harus mempersiapkan avometer sebagai alat ukur kita untuk bisa dalam kondisi siap melakukan apa yang ingin kita ukur. Saya saat ini ingin mengukur tegangan pada rangkaian ini. Karena rangkaian ini bekerja pada arus searah atau DC, maka avometer ini harus juga siap untuk membaca nilai tegangan pada arus searah atau arus DC. Karena itu kita harus mengubah selektor ini pada arus DC. Kebetulan rangkaian ini memiliki tegangan maksimum bekerjanya sebesar 3 volt. Karena itu kita cukup untuk mengarahkan ke skala DCV dengan pengkalian 10 seperti ini. Kali 10 seperti ini. Setelah dalam kondisi seperti ini, maka kita sudah siap dan bisa untuk melakukan pengukuran secara langsung. Langsung saja kita melakukan pengukuran dengan mengarahkan kedua probe ini sesuai dengan warna pada jalur ini. Jalur yang dilambangkan warna merah ini merupakan kutub positif, sementara yang warna hitam ini merupakan kutub negatif. Kita arahkan probe ini sesuai dengan warnanya saja terlebih dahulu. Kita coba terlebih dahulu. Ternyata jarum menunjukkan angka di bawah 0. Itu berarti polaritas yang kita ukur ini terbalik. Jadi kita harus membalikkan probe ini juga. Bila kita didapati kejadian seperti ini, maka sebaiknya kita harus cepat-cepat untuk melepaskannya. Karena ini juga beresiko untuk memperpendek umur AVO ini. Ini sering terjadi pada AVO analog sebab jarum. Karena itu kita coba balik. Kita balik probe-nya. Kita ukur tegangan LED 1 ini tetap. Dan ternyata di situ terbaca tegangan pada lampu LED 1 ini sebesar 3 DC volt. Bagaimana kita bisa menentukan dan menyimpulkan bahwa nilai pada LED 1 ini sebesar 3 volt? Yaitu dengan cara perhitungan nilai yang ditunjuk pada jarum per nilai maksimum dikali nilai batas ukur. Nilai pada jarum itu tepat di sini, sedangkan nilai maksimumnya ada di sebelah kanan ini, dan batas ukurnya itu sesuai selektor yang ditunjuk tadi. Pada DCV ini dilihat pada skala yang berwarna hitam, dengan tambahan catatan nilai maksimum ini bergantung pada nilai batas ukur atau selektor yang dipilih. Misal yang selektor yang dipilih itu 10, maka nilai maksimumnya itu juga 10. Apabila nilai pada selektor 250, maka batas ukurnya juga 250. Namun apabila nilai selektor ini menunjukkan 2,5, maka nilai maksimum di sini menyesuaikan angkanya, yaitu bila yang ditunjuk 2,5, maka kita harus mengacu nilai maksimum seperti ini yang 250 itu. Jadi 250 ini diibaratkan sebagai 2,5 dan seterusnya. Maka dari itu LED 1 ini terhitung pada avometer terukur
dengan nilai tegangan sebesar 3 volt. Bagaimana dengan LED 2? Coba kita ukur dan hasilnya sama, 3 volt pada LED 2. Dan LED 3 terukur nilai tegangan sebesar sama juga 3 volt. Baik, kita lanjut untuk pengukuran arus. Berbeda dengan pengukuran tegangan tadi yang harus dilakukan pada kutub yang berbeda atau tak sejalur, atau yang dilakukan secara paralel pada beban yang diukur. Pengukuran arus ini harus dilakukan sejalur atau dilakukan secara seri atau satu kutub dengan beban yang akan diukur. Contohnya seperti ini. Tadi kan untuk mengukur tegangan kan kedua probe harus dipasangkan sesuai dengan kutub pada LED masing-masing. Misalnya kita ingin mengukur LED 1 ini harus dipasangkan di masing-masing kaki. Sedangkan pada pengukuran arus ini harus dilakukan seri, yaitu dengan menggunakan satu kutub saja secara seri dengan jalur yang menghubungkan ke arah LED 1 ini untuk diputus dan dipasang seri dengan AVO. Sebelum kita melakukan pengukuran arus seperti biasa, kita harus menyesuaikan kondisi AVO untuk bisa mengukur arus DC ini, nilai arus. Karena itu kita ubah selektor ke ampere. Kita ambil perkalian atau skala yang paling tinggi terlebih dahulu. Untuk menghindari resiko kerusakan AVO, maka kita harus mengambil yang paling besar dulu. Bila kita belum mengetahui arus maksimal yang bekerja itu berapa, lanjut kita lakukan pengukuran saja langsung terlebih dahulu. Ini tadi terpisah dan probe merah terpasang pada jalur ini. Nah, kita coba ukur. Lampu LED nyala, tanda arus masuk, tapi jarum tidak bergerak. Maka dari itu kita turunkan skalanya jadi 25 DC mikroampere. Kita ukur lagi, ternyata sama seperti kasus tadi, jarum penunjuk menunjukkan angka di bawah 0. Maka jelas ini pengukuran probe ini terbalik, maka kita harus membalikannya. Setelah posisi probe sudah saya ubah, langsung saja kita cari nilai arus yang dimiliki LED 1 ini. Sama seperti cara pembacaan pada tegangan, di mana nilai yang ditunjuk pada jarum per nilai maksimal dikali batas ukur pada selektor. Terlihat nilai LED 1 yang terbaca pada avometer sebesar 2,5 mA DC. Baik, kita lanjut untuk mengukur arus pada LED 2. Pada LED 2 ini terlihat dari AVO arus yang mengalir pada LED 2 ini sebesar 2 mA DC. Sedangkan pada LED 3 ini arus yang mengalir sebesar 1,75. Berikut cara pengukuran tegangan dan arus yang digambarkan melalui skema. Ya, selesai sudah pembuatan rangkaian listrik sederhana beserta pengukuran tegangan dan arusnya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan yang saya lakukan. Terima kasih banyak telah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Atas perhatiannya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini tadi terlupa, tidak saya sampaikan. Ini adalah tang potong, termasuk alat dan bahan yang dibutuhkan.